Halo, perkenalkan nama saya Adinda Suot. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang beton selular atau CLC. Beton selular atau bata ringan CLC adalah beton selular yang mengalami proses curing secara alami. CLC adalah beton konvensional yang mana agregat kasar atau kerikil digantikan oleh udara. Dalam prosesnya menggunakan busa organik yang sangat stabil dan tidak ada reaksi kimia ketika pencampuran adonan. Foam atau buksa berfungsi sebagai media untuk membungkus udara. Fabrikasi dan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan CLC juga standar, sehingga produksi dengan mudah dapat pula diintegrasikan ke dalam fabrikasi beton konvensional. Bahan pembuatan bata ringan CLC yang pertama semen. Semen yang digunakan ialah semen tipe PCC. Kebutuhan semen ialah satu bagian berbanding pasir 2 bagian atau satu bagian semen dari 3 bagian pasir. Sementara kebutuhan semen bergantung kualitas bata yang diinginkan. Yang kedua, pasir. Pasir yang digunakan ialah pasir halus dengan kadar lumpur kurang dari 5%, serta tidak terdapat butiran kasar dan campuran bahan lain. Banyaknya pasir yang digunakan juga tergantung kebutuhan kualitas dan kekuatan batu bata yang diinginkan. Pasir yang cocok ialah jenis pasir sungai yang halus dan berwarna abu-abu. Yang ketiga, air dan zat adiktif. Untuk kapasitas produksi 1 meter kubik yaitu 70 kg, sementara zat aditif yang digunakan sekitar 1,5 kg. Komposisi tersebut tidak mutlak melainkan dapat diperkirakan untuk uji coba. Air diperlukan biasa saja lebih banyak. Zat adiktif berfungsi mempercepat proses pengerasan beton sehingga bata ringan lebih cepat mengeras dan tidak mudah rusak ketika dilakukan pembongkaran. Perkenalkan, nama saya Septian Peterson Lalo, kelas 3 DKBG. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bahan pembuat bata ringan CLC yang keempat ialah foam agen. Foam agen adalah zat adiktif pembuat busa yang banyak digunakan dalam industri pembuatan bata ringan. Busa tersebut berfungsi sebagai media pembungkus udara yang menghasilkan pori sehingga membuat bata menjadi ringan. Proses pembuatan bata ringan CLC. Yang pertama, masukkan air yang telah bercampur dengan zat adiktif. Kedua, masukkan pasir dan semen sesuai dengan komposisi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, jika telah tercampur merata, masukkan foam agen dan cek berat jenisnya. Jika berat jenisnya sudah sesuai rencana, yaitu antara 650 sampai 900 gram per mililiter, tuangkan adukan ke dalam cetakan sesuai ukuran yang telah disediakan. 4. Semakin kecil berat jenisnya, semakin ringan bata yang akan dihasilkan, sehingga kekuatannya pun berkurang. Maka perlu merencanakan dengan matang antara kebutuhan bata ringan dengan kekuatan yang Anda inginkan. Yang kelima, dalam proses produksi dan penyimpanannya, bata ringan harus mendapatkan pengawasan mutu. Setelah proses selesai, bata ringan CLC perlu dirawat dan disimpan di tempat yang sesuai dengan penyusunan yang tepat. Susunan bata ringan berdasarkan blok tanggal pembuatan. Pastikan blok bata ringan tidak terpapar sinar matahari langsung karena sinar matahari dapat mengganggu proses hidrasi sehingga kualitas yang diinginkan tidak tercapai. Yang terakhir ialah semakin lama disimpan, kekuatan bata ringan CLC akan bertambah, sehingga lebih baik jika menggunakan bata yang lebih dahulu dibuat. Penggunaan bata ringan CLC untuk konstruksi di dalam gedung. Bata ringan CLC dipakai sebagai penahan kelembapan udara yang pada dasarnya telah disekat oleh gelembung-gelembung udara yang berada di dalam bata ringan blok tersebut. Bata ringan CLC dapat juga menjadi penahan kebekuan sampai pada titik beku. Menurut penyelidikan para ahli bangunan, kehilangan panas dari suatu ruang banyak disebabkan oleh batas pinggir lantai dengan dinding disbanding dengan kehilangan panas dari serapan lantai itu sendiri. Dengan penggunaan bata ringan blocks untuk pagar pinggir lantai dapat memperkecil kehilangan panas semacam ini. Yang berikut ialah kelebihan bata ringan CLC. Yang pertama, memiliki bentuk yang presisi tinggi dan seragam dalam jumlah yang banyak. Yang
Yang kedua, tidak memerlukan siar yang banyak untuk perekat. Ketiga, pemasangannya lebih cepat sehingga menghemat biaya pelaksanaan. Keempat, lebih ringan sehingga memperkecil beban struktur. Yang kelima, pengangkutan ke lokasi proyek lebih mudah. Keenam, tidak menggunakan pasir untuk pekerjaan pelestarian dan perekat sehingga area proyek lebih bersih. Yang ketujuh, lebih kedap suara. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan pelestarian yang tebal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fuad BU, kelas 3D KBG D4. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh teman saya. Kekurangan bata ringan CLC. Yang pertama, membutuhkan perekat khusus, yaitu dengan semen instan yang sudah tersedia di banyak pasar. Membutuhkan tenaga pemasang yang sudah berpengalaman memasang bata ringan. Pada pekerjaan yang membutuhkan pemotongan bata, dapat menyisakan bata yang terbuang. Jika terkena air, proses pengeringan lama. Harga bata ringan lebih mahal dibanding dengan yang biasa. Tersedia banyak toko bangunan besar. Pembeliannya harus dengan jumlah yang banyak. Harus menggunakan roskam bergerigi untuk menempelkan semen mortar. Bata ringan dengan kualitas rendah dapat menyebabkan air rembes sehingga bisa merusak cat. Baiklah, kita akan masuk ke cara pemasangan bata ringan CLC. Alat kerja dan bahan. Cara pemasangan bata ringan CLC. Alat kerja dan bahan. Yang pertama bata ringan, yang kedua meteran, yang ketiga sendok semen atau roskam, yang keempat palu karet, yang kelima water pass, yang keenam ember plastik, yang ketujuh alat lot, yang ke-8 benang, yang ke-9 gergaji. Baiklah, kita akan masuk ke cara pemasangan. Yang pertama, siapkan gambar shop drawing yang telah di-upload untuk digunakan sebagai acuan. Siapkan alat kerja dan bahan seperti bata ringan, meteran, sendok semen, roskam, palu karet, water pass, ember plastik, alat lot, benang, gergaji, dan lain-lain. Cek atau sortir bata ringan agar didapat ukuran yang sama sehingga bila mana dipasangkan mendapat permukaan yang rata. Siapkan tempat kerja dan permukaan yang akan dipasangkan bata ringan. Pasanglah petunjuk atau alat bantu yang cukup untuk kerataan pasangan bata atau dinding. Pasang profil dengan memakai hollow besi. Bersihkan area kerja dari kotoran-kotoran yang ada. Bersihkan bata ringan dari kotoran debu sebelum dipasang agar perekat dapat bekerja dengan baik. Bila mana permukaan lantai yang telah dipasang bata ringan tidak ada, maka dipakai adukan mortar terlebih dahulu pada bagian paling dasar agar didapatkan permukaan yang rata. Lakukan pemasangan bata ringan secara manual sebagaimana umumnya dengan tebal spesi yang dianjurkan kurang lebih 3 mm dengan roskam bergerigi. Untuk bagian bawah join lantai atas join slab digunakan MU 380/301 tin bed. Pemasangan starter bar pada kolom praktis sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui. Campuran untuk kolom praktis dengan perbandingan 1 ember semen, 2 ember pasir, 3 ember split kecil, serta 1 liter air. Material yang digunakan sesuai dengan yang telah diajukan approval. Pengerukan campuran beton untuk kolom praktis digunakan molen pengecoran kolom praktis dilakukan oleh tiap pemasangan bata ringan mencapai ketinggian kurang lebih 1 meter. Untuk memastikan kelurusan pada pasangan dinding bata ringan tersebut digunakan hollow aluminium ukuran 50/100 sebagai alat kontrol kerataan. Setelah pekerjaan pemasangan bata ringan sesuai dengan yang dipastikan telah mengering, dilanjutkan dengan pekerjaan pelestarian atau acian. Sekian dari saya, terima kasih.